Balik lagi nih sama kami. Kita pengen bahas tentang firman Tuhan. Ini tentang anak muda banget nih teman-teman. Tentang pacaran. Apalagi di zaman-zamannya kita nih. Ini tuh lagi dekat banget pokoknya sama anak-anak muda. Yang namanya pacaran. Nah, kita pengen bahas apa sih pacaran itu menurut firman Tuhan. Dijawab oleh Ibu Pendeta Nuresti Silalahi. So Kak, aku pengen nanya nih. Ini kan kita lebih anak pelayan Tuhan nih, di anak muda lebih dekat dari yang namanya tuh pacaran. Menurut kakak, pacaran itu sebenarnya buat kita anak-anak muda itu baik gak sih? Dan sebenarnya boleh gak sih kita sebagai pelayan Tuhan itu pacaran? Karena anak-anak muda kita pelayan nih, bisa aja kita pacaran kan untuk membangun motivasi kita supaya kita lebih semangat sama Tuhan. Cuma menurut Alkitab itu gimana Kak tentang pacaran? Oh iya, jadi anak-anak muda yang sangat dekat dengan kata-kata pacaran ya. Iya, anak muda sangat dekat sekali dengan pacaran. Iya. Jadi pertanyaannya, bolehkah anak-anak muda atau pelayan Tuhan berpacaran? Ya, terlebih pelayanan Tuhan tuh Kak, boleh nggak? Kalau berbicara tentang ditanya boleh berpacaran, udah pasti boleh dong. Oh, Karena kan nggak selamanya jadi jomblo. oh iya betul Pasti betul. kan menikah. Ya. Iya. Karena menikah adalah salah satu bagian dari masa depan. Cuman persoalannya sekarang, bagaimana caranya berpacaran dengan baik Oh, apa atau caranya ada yang dengan baik? sehat. Ya, Kalau salah cara berpacarannya, tentu masa depannya pun nanti kan nggak bagus nggak juga. bagus juga sih, malu-maluin Tuhan malah ya Kak. Malah malu-maluin Tuhan. Iya betul betul. Jadi intinya berpacaran boleh, hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hah? Yang pertama adalah boleh berpacaran asal waktunya sudah tepat. Oh, waktu yang tepat, oke. Iya, jadi berpacaran dalam waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu adalah pertama bicara usia. Bicara usia, Iya. oke, usia. Jadi kalau usia kita sudah dewasa, sudah cukup untuk berpacaran, baru boleh berpacaran. Oke. Karena kalau waktunya belum bisa, belum pas, kapasitasnya belum cukup, karena berpacaran kan gak lepas dari masalah. Betul Bang. Nah, ketika ada masalah, bisa nggak dia mengatasi masalah itu? Iya. Yang ada bukannya imannya tambah kuat, yang ada imannya Malah tambah down gitu ya Kak ya. tambah down. Iya, Gitu. iya. Jadi waktu yang tepat itu bicara usia. Yang Bicara kedua usia. bicara kapasitas finansial. Kapasitas finansial. Jadi dia belum punya modal apa-apa, semua masih mengharap dari orang tua. Jadi belum sepadan ya Kak ya? Iya, belum sepadan. Jadi belum punya penghasilan. Yang ada dia nanti bohong sama orang tua. Betul. Atau makan uang sekolahnya. Iya. Makan uang keperluannya. Traktir cewek, traktir cowok pakai uang dari orang tuanya. Iya, Betul. gitu. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Menimbulkan masalah baru. Dan yang paling masalah lagi, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini fatal, menjadikan masa depan runtuh semua. Oke, itu yang pertama adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Nah, yang kedua adalah kepada orang yang tepat. Oke, orang yang tepat. Nah, orang yang tepat ini adalah tentu sesuai Alkitab dong, ya. Oke, mana nih Kak orang yang tepat? Gimana nih Kalau supaya kita sesuai tahu? Alkitab kan kita harus punya pasangan yang seimbang. Seimbang. Oke. Nah, jadi seiman tidak cukup, Oh, seiman tidak cukup nih. tapi harus seimbang. Wah, ini teman-teman nih. Ini benar banget. Seiman itu ternyata belum cukup untuk kita melanjutkan pacaran kita. Karena belum cukup nih. Kita lihat jawabannya yang lebih lagi. Yang kedua harus seimbang. Seimbang. Kalau seiman kan banyak orang yang seiman dengan kita tapi belum bertobat, Belum mengerti Iya. melayani, belum mengerti takut akan Tuhan. Dengan kata lain, banyak orang Kristen tapi belum kenal sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan Nah, masih keluyuran. Beribadah masih juga nongkrong-nongkrong. belum tentu. Belum fokus terus Belum sama fokus. Tuhan. Oh ya. Nah, tapi kalau seimbang, artinya dia sudah mengerti pelayanan sama seperti kita. Yang pelayanan juga yang ya sudah Kak. pelayanan, yang sudah mulai takut akan Tuhan, ya carilah orang yang takut akan Tuhan. Iya. Jadi keseimbangan ini akan membangun keluargamu untuk memiliki masa depan yang luar biasa. Jadi kalau memiliki pasangan atau orang yang tepat, pasti kamu memiliki keluarga yang diberkati. Iya, betul. Boleh berpacaran tetapi kepada orang yang tepat. Yang tepat. Seiman dan seimbang. Seiman dan seimbang. Oke. Itu.
Nah, yang ketiga adalah di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Yang kayak mana nih Kak? Nah. Kita jadi anak muda jadi bingung nih. Tempat yang bagus untuk kita pacaran tuh sebenarnya yang kayak mana? Nah, orang kan berpikir kalau pacaran itu enaknya di mall, Iya. apalagi tempat-tempat Nonton yang bioskop gelap, ya kan? nonton bioskop. Iya. Pokoknya yang lain yang nyaman untuk berdua lah. Berdua. Nah, jadi kalau berpacaran itu usahakan jangan cari kenyamanan berdua. Oh. Karena itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Justru bisa membuat anak Tuhan berdosa ya Kak? Berdosa. Iya. Maka itu akan memotong destiny hidupnya Destiny dalam hidup pelayanan. kita, betul. Carilah tempat yang nyaman, yang sesuai firman. Oh. Ya mungkin di rumah bersama orang tua kan makan bersama bisa. Dengan orang tua. Cerita. Iya, cerita satu sama lain. Makan bersama di restoran juga boleh. Tapi kan di tempat rame-rame. Iya. Tapi lebih pas lagi kalau lagi ibadah youth nih. Oh, lagi ibadah youth nih, kan ketemu berdua. Ketemu kan di situ. Iya. Nggak apa-apa, saling ketemu, sapa, duduk bersama bercerita gitu. Yang penting kan tatap muka lah. Iya. Nah, kalau lebih dalam lagi bolehlah lewat chat-chatan nggak apa-apa, Nggak apa-apa. gitu kan. Jadi intinya di tempat yang tepat itu adalah berusaha menghindari yang Hal-hal yang nyaman menurut berdua. Dan Dan tidak membuat kita jatuh dalam dosa. iya, terlebih tidak pasti. ada kesempatan untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi di mana kita boleh tetap bisa berdua, bisa memahami satu dengan yang lain. Yang paling pasti dalam pelayanan lah. Saling mendukung dalam pelayanan. Saling mendukung dalam pelayanan. Iya. Jadi kalau misalnya di tempat yang pas, nah di sana kita kan bisa saling mengenal tuh. Iya. Saling mengenal bagaimana dia menghadapi masalahnya. Kalau dia punya masalah, gimana cara dia Gimana menghandle-nya, ya kan? menghandle-nya, Iya, betul. bagaimana bergaul dengan sesama, menerima kekurangan satu dengan yang lain. Nah itu paling tepat tuh. Ah, Nah di sana kita boleh mengenali dan kita pasti memiliki pertimbangan yang pas, pilihan yang tepat. Begitu. Oke, jadi buat teman-teman, kita pacaran untuk anak-anak sebenarnya, anak muda sebenarnya boleh. Jangan khawatir, Tuhan tuh nggak ngelarang kita untuk berpacaran. Iya. Justru Tuhan bilang dalam Alkitab juga kita harus beranak cucu juga ya Iya, kayak. iya. Itu ayat pendukungnya. Tapi ingat ada poin-poin yang harus kita ambil, bahwa pacaran untuk orang muda itu harus tahu pertama waktu yang tepat, kedua orang yang tepat, dan ketiga di tempat yang tepat. Jangan sampai kita pacaran tapi jauh dari Tuhan dan membuat nama Tuhan itu jadi rusak, jadi jelek ya kayak. Dan imanmu juga bisa jatuh. Iya, iman juga bisa jatuh. Jadi, nah yang keempat adalah tujuannya. Tujuan, iya betul. Tujuan kamu berpacaran itu apa? Memuaskan hawa nafsu atau mempermuliakan nama Tuhan? Mempermuliakan. Atau membangun masa depanmu? Iya betul. Nah kalau berpacaran itu tujuannya adalah supaya nama Tuhan ditinggikan dan masa depanmu terbangun. Iya. Nah penuhilah syarat yang ketiga Syarat yang itu ya tadi. kayak. Iya. Oke. Jadi supaya tujuannya tercapai, membangun keluarga yang benar di hadapan Dan Tuhan. dari keluarga itu nama Tuhan juga dipermuliakan Iya, pastinya ya dan kan masa Kak? depannya pasti Betul. diberkati. Amin. So, terima kasih untuk semuanya. Aku percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.